adiknya punya pacar. Ikma malah jadi nyamuk. Aku punya tayangannya ini. Saya tak mau minta apa-apa. Saya cuma mau aku sama saya terus boleh. Karena ada kamu. Gimana sih rasanya jadi nyamuk? Ayo gimana sih? Coba jawab dulu lah. Sedikit kesel sih. Kenapa kesel kamu? Kamu sekarang gak sayang lagi sama Kak Ima. Seharusnya kemarin yang gini Fatma. Kemarin itu kamu, Kak Ima kalau Fatma gak menikah, Kak Ima jangan menikah juga kalau Kak Ima punya pacar. Fatma punya pacar juga. Jadi kamu nanti bilangnya perjanjiannya kayak gitu. Sekarang malah kamu tinggalin Kak Ima. Gimana jadinya? Bukan Fatma tinggalin lo Kak Ima, hai. Apa juga? Aku masih sayang lo sama kamu. Kalau sayang bukan kayak gitu. Gimana juga? Mohon maaf, Pak Ruben, Bu Ayu, mohon maaf mau ajak anak saya ke belakang. Kayaknya ngompol anak saya ini. Ngompol, ada enggak? Nggak ada ngompol-ngompol, udah gede. Ikma, emang kamu selalu ikut Fatma kalau pacaran gitu? Iya. Kemana sih mereka kalau jalan? Yang anehnya itu ke mall, saya kan ikut mereka tuh. Playground? Iya. Habis itu mereka kalau saya ikutin dia pindah ke kursi lain. Misalkan saya ikutin dia gitu kan. Habis itu dia pindah ke tempat lain gitu biasanya enggak. Pindah. Nggak mau diganggu. Harusnya nggak boleh gitu ya. Iya. Oh itu yang tadi akhirnya kamu unek-unek kamu kalau kasih tahu ke dia. Kalau pergi warna bajunya harus selalu sama gitu bertiga. Nggak beda yuk, ini Fatma sama Riko beda nih warnanya. Oh enggak, tapi Ini tadi cuma beda senada. toko sama, ini sama iya. ini mereka berdua. Tadi di liputan. Oh iya di liputan. Biru-biru gitu, hitam-hitam. Ya kan semeter barengan. Hah? Semeter barengan. Nggak cukup. Iya, kita semeter setengah, dia semeter setengah. Oh. Ini kita jahit sendiri loh. Ini Ini lagi. siapa yang jahit? Itu siapa yang jahit? Hai, apa? Kamu tidak bersyukur punya kakak yang pinter ini. Jahit punya kamu, punya Riko juga. Emang kamu jahit sendiri bajunya? Iya, dia nggak minta terima kasih loh sama kakaknya. Nggak boleh kayak gitu. Adik-adik, ayo tadi, ayo duduk. Sabar ya berangkat. Kalau Sekarang kamu ini gini. kemeja ini siapa yang jahitin? Udah bilang makasih belum? Papa ngajarin apa dari abang dari kecil? Jangan lupa bilang terima kasih. Ya, ayo bilang terima kasih abang. Terima kasih. Iya, oke ya. Udah nggak apa-apa, dia kan cuma pengen kasih tahu. Iya, nggak apa-apa. Abang nggak boleh ulangin lagi ya. Karena papa kan kerja tiap hari buat abang. Ya? Ya udah. Udah Pak, duduk. Iya. Duduk anaknya duduk. Kasihan anaknya. Kamu jangan ngobrol sama Tante Ayu, ntar dimasukin gudang kamu sama Tante Ayu ya. Ya, Hikmah ya? Iklimah. Tipe cowok favorit kamu tuh gimana sih? Yang pertama si Iman, Ya, tidak kasar sama perempuan, ya, terima aku apa adanya itu aja sih. itu aja ya. Iya. Jadi kalau masalah rezeki mantap cari barang-barang aja gitu ya? Ya, yang penting kita mau ada jalan aja. Iya ya. Insya Allah. Nanti kalau, berarti kamu sama, itu dulu adiknya siapa? Adanya Fatma. Fatma, bedanya berapa tahun sih? Beda 2 tahun, saya 24, Fatma 22. Oke, kalau seandainya nanti kamu dilengkapin sama adik kamu gimana? Gimana kakak? Buat nikahan. Dilangkahi, Boleh nggak dilangkahi? diluin. Jika memang adalah pilihan dia yang sudah dia matengin ya nggak apa-apa, saya izinkan aja. Ya tapi harus ada syaratnya, Oma. Langkahin juga ada beli apa gitu. Nggak ada langsung. Fatma yang pertama gampang kamu langkahin harus langsung. beli Hehehe. nggak gitu juga weh. Apa? Itu syaratnya itu boleh menikah kamu duluan, nggak apa-apa. Tapi- Yang penting apa yang aku inginkan harus bisa kamu penuhin. Emang kamu mau minta apa sih sama aku? Paling permen trebor, yang kadang-kadang susah kali.
permen zaman dulu banget. Enggak, aku nggak minta banyak-banyak. Yang penting kamu ingat sama Kak Ima itu aja. Gimana aku nggak ingat? Kan aku masih sayang sama Adik-adik, itulah cerita dari... Salah. Tapi sekarang kita kedatangan seseorang yang memiliki kemampuan menirukan banyak suara. Siapa sih? Kita lihat tayangannya dulu ya. Ini dia. Po ame-ame belalang kupu-kupu. Manis, keren banget bintang tamu kita hari ini. Gak cuma 1 atau 2, tapi banyak banget karakter suara yang bisa dia ikutin loh. Kayak gini nih. Dok, bener gak kalau mandi keringetan bikin masuk angin? Mitos! Mitos itu bro. Ya yang terpenting ini akan bermanfaat. Saya rasa saya tidak akan menjawab pertanyaan yang receh-receh kayak gitu tuh ya. Mirip banget kan? Saking gemesnya, netizen juga suka request buat impersonate suara dari tokoh lainnya. Kayak gini loh. 그리고가 대표팀은 조헌발을 저우스 pelangi bisa disebut indah karena terdiri dari berbagai warna yang berbeda. Wow, luar biasa ya bakat dari pria bernama Albert Satria ini. Kira-kira dia mau niruin suara siapa lagi ya? Saksikan selengkapnya hanya di Brownies, obrolan manis, hits. Ya dan langsung saja kita panggil ini dia, Albert Satria. Aku sampai kaget yang lihat banyak banget tokoh-tokoh yang bisa kamu suaranya impersonate ini ya. Benar. Saya bisa niru banyak suara. Siapa ini? Ahok, Pak Ahok. Ah, betul. Ya. Ahok. Pak, gimana kalau kita ganti namanya jadi Brownies Uhuy, Pak? Komeng. Lagi. Jadi buat semua yang menonton Brownies hari ini, semoga akal sehat kita masih bisa Rocky Gerung. Iya. Berapa tokoh yang bisa kamu... Ruben Onsu. Mau. Ngeselin kan dia lu kasih es krim, ngeselin kan? Karakter pertama yang berhasil kamu tirukan tuh siapa? Kayaknya sih kalau nggak salah Jokowi lah mungkin ya. Bapak Presiden Jokowi, Jokowi. oke. Ya, Pak Jokowi karena waktu itu kan Lagi hype ya? Ya betul. Waktu dia pertama kali jadi presiden. Itu udah lama dong kamu. Iya udah lama sih. Jadi awalnya tuh kamu memanfaatkan kamu bisa impersonate itu buat apa? Apakah sebagai dubber pekerjaan Nggak ada sih, aslinya? nggak ada Pak. Kerjaan aku bukan dubber. Jadi awalnya tuh pas kalau lagi sekolah aja kita suka niru-niruin guru kan biasanya kan. Kita bisa niruin guru, niruin teman ya pada ketawa-ketawa aja berarti mungkin mirip berarti kan. Gitu. Oke. Nah tapi kalau kamu sadar bisa menirukan banyak suara itu kapan? Akhirnya jadi... Ya itu pas lagi sekolah tuh kan pada heboh tuh kalau misalnya kita niruin suara guru. Akhirnya wah kayaknya bisa nih. Mirip berarti. Jadi kan? kamu pelajari dulu satu-satu gitu ya? Iya belajar. Terus kan kalau di kelas kan guru kan biasanya kita setahun tuh bisa ingat lah lama-lama bisa kerekam gitu ya. Oke. Ya kadang kita kalau dengar suaranya aja, oh ini suara Ruben, suara Wendy kita tahu ya apa sih? Suara lu, tahu orang. Netizen masih nanya, itu ngapain duduk begini? Jawab lu. Gimana sih cara kamu ngatur biar suara kamu itu gak ketuker? Susah loh kalau tiba-tiba berubah-berubah gitu. Biasanya kita bayangin muka orangnya aja. Oke. Kalau misalnya udah kebayang muka ini ini kayaknya suaranya karakter begini nih udah ngomongnya. Kalau Igun bisa nggak? Kalau suara Igun? Gimana ya? Ben, besok-besok yang nge-host gue aja ya. Sebenarnya uniknya suara aku sama suara Ruben sebenarnya Oh, suara gue. Sama-samain. Uniknya suara aku sama suara kok disama-samain. Coba ini aku mau tantang ya. Ya. Sini kamu berdiri. Ya, kamu berdiri di sini. Oke. Kamu lihat di plasma nanti ada gambar tokoh. Kamu ikutin suaranya ya. Oke. Sini. Bagaimana? Sini. Oke. Ya. Oke, kita like mare ya. Yang pertama, Oh, iya. Hai Patrick, hai Squidward.
Ayo kita menangkap ubur-ubur hari ini. Aku senang sekali. Pakai mic nih. Mister, Seng. Tuan Crab. Hei, SpongeBob. Bekerjalah rajin agar uangku semakin banyak. Next. Hai SpongeBob dan Patrick. Aku mau melihat kalian. Iya. Next. 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 Oke, udah. Udah. Thank you. Nah ini selain kartun, kamu juga niruin suara tokoh di Indonesia kan udah tadi dibahas. SpongeBob. Jangan gitu dong. Berapa tokoh di Indonesia yang bisa kamu samain suaranya? Berapa ya? Mungkin kira-kira 20 sampai 30 karakter mungkin. Ujung itu dia pendal. Maaf sebelumnya. Maju ke depan, duduk di depan. Duduk di depan. Dia kan di sini ada ini aja, nyender gampang hilang. Iya, enak banget. Ngapain? Dia ke belakang lagi. Oke, nah ini kan sebenarnya kan nggak gampang dan siapa yang suka di request sama netizen kalau di sosial media? Ya kebanyakan karena awalnya itu pas Pilpres kemarin kan aku ya impersonate ini ya cawapres-capres ya. Kebanyakan mereka request tokoh itu, cuman mungkin lagi ngomongin ini gitu. Oke, yang kira-kira malamnya habis debat apa, besoknya dibikin. Ya benar gitu biasanya. Tapi jujur gini kan kadang-kadang kan ada rasa khawatir, ada rasa cemas gak sih kalau itu gue ngomong gitu jadi. Sebenarnya iya sih, tapi kan aku mainnya amannya itu aja, semua yang aku ucapin tuh dialognya yang biasanya berdasarkan apa yang beliau yang udah aku tiruin itu ngomongin gitu. Jadi sebenarnya yang kamu masuk ini adalah gue itu bukan mengkritik tapi gue Betul, menirukan gaya pada saat dia lagi berbicara seperti ya, ini. Ya nggak ada unsur menghina juga, cuman kita balut pakai komedi lah sedikit gitu. Bagus. Jadi bukan pengkritik ya, tapi memang dia impersonate aja gitu ya. Oke, nah kalau kita minta tolong tiruin suara Bapak Jokowi. Wah, Pak Jokowi ya. Bisa. Silakan. Pergi ke Jakarta untuk mencari suara. Ketemu Pak Anies dan A.A. Raffi. Semoga kita bergembira karena ada Brownies TV di Trans TV. Mirip banget. Iya ya, dia bisa gitu loh. Enak banget deh. Dan itu tokoh-tokoh loh itu. Butuh waktu berapa lama sih kamu ngeriset karakter? Biasanya kalau yang langsung ngetun gitu yang kan biasa orang kalau ngomong ada khasnya ya, ada ciri khasnya, ada kayak logat atau aksen yang khas gitu biasanya lebih cepet tuh. Kalau misalkan netizen nih mulai kayak gini udah mulai nge-request, ada beberapa yang susah yang untuk tiruin, aku kira-kira butuh ya sehari lah untuk ngeriset gitu. Satu hari Gak loh. gampang loh itu. Iya. Ya tapi kalau ketika dia memang udah niat ya akhirnya dikasih waktu untuk fokus ya. Untuk fokus banget. Nah akhirnya setelah kamu pelajari tuh, oke, gue mantep nih. Kamu ada orang nggak yang misalnya di sebelah kamu, udah mirip belum? Udah mirip belum? Ya ada sih paling istri gitu tanya kan, ini udah mirip belum kira-kira nih aku niruin ini gitu. Gitu. Nah manis yang ada di rumah nih ngomong-ngomong tentang soal suara ya. Ini pada percaya nggak sih sama mitos-mitos tentang suara dari BMKG? Langsung saja ini dia Mr. Mitos. Padahal punya 6 lisensi internasional ya saya, tapi nggak apa-apa. Oke, kita akan masuk segmen baru yaitu segmen BMKG ya. Baca mitos Kak Igun. Baca mitos Kak Igun. Jangan pada ngantuk anak-anak bocil ya. Kagun. Ma Igun apa BMKG. Kagun? Oke, tolong jangan.
Sabar ya. Banyak kita itu kehidupan di dunia selalu dihantui dengan yang namanya mitos-mitos, oke? Mitos yang pertama, ini kita mau bicara suara toke. Toke. Kira-kira saya mau tanya sama Ruben. Iya. Kalau ada suara toke itu kira-kira mitosnya apa? Rezeki katanya. Keberuntungan. Nah, betul sekali. Ternyata mitosnya jumlah bunyi toke itu ada artinya loh. Apa tuh? Ada artinya loh, Asin. Nah, kalau jumlah suaranya lebih dari 5, toke, 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 dan suaranya berbunyi keras berarti pertanda keberuntungan. Ya. Pernah ada yang ngalamin suara toke? Ya. Pernah, oke. Ini sekarang mitos suara kentut. Ya, pernah kita jumpai ada kentut yang berobot. Ada kentut yang... Pak, mau tanya dong, kalau kentut yang terus berminyak apa? Tahu lo yuk kayak pada ngecek aja. Jadi, ini ada sebuah mitos bahwa bau kentut yang tidak dengar ini, ya, ini sering terjadi, ya. Ada orang lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu hambreng. Siapa nih, ya kan? Ada tahu-tahu lagi rap, gitu kan? Oke. Pak, kalau bunyinya rap, dia robek nggak kira-kira? Bukan robek, berecetan. Jadi mitosnya adalah bahwa lebih bau kentut yang tidak bersuara daripada bersuara. Ya. Ternyata besar atau kecilnya suara kentut itu nggak ngaruh, Ruben. Ya, nggak ngaruh ke bau, ya. Oh gitu. Yang ngaruh itu makanan kita. Nah, besar kecilnya suara kentut itu berhubungan dengan tekanan gas dalam tubuh. Jadi tergantung tabung gas yang kalian miliki. Gas di perut. Gas di perut. Mak, Ya. inget gak sama tenda ini, Mak? Hah? Inget gak sama tenda ini? Ya tenda tempat lo nunggu kan. Oke, nanti akan ada mitos-mitos lainnya ya. Ya. Udah cukup malu untuk hari ini. Satu lagi dong. Satu lagi mau? Iya mau. Pernah dengar suara ayam malam-malam nggak? Hah? Pernah nggak tahu. Mitosnya itu kalau kita lagi malam hari ada suara ayam, itu konon katanya ada hantu. Pak, itu kan suara ayam. Kalau malam-malam ada suara kucing, tandanya apa, Pak? Itu tandanya harus transfer, Bu Ayu.